Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Upacara pengibaran bendera merah putih Sekolah Radmila, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Semua peserta upacara diwajibkan mengikuti upacara dengan penuh hikmat di tempat masing-masing. Petugas pembaca teks Pancasila, teks Undang-Undang Dasar 1945, pemimpin doa, dan pembina upacara bersiap melaksanakan rangkaian upacara. Bapak, Ibu, dan peserta upacara yang saya hormati, mari dengan penuh hikmat kita saksikan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari sejenak kita bersama menundukkan kepala untuk melakukan hening cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara dan gugur remaja diri baan bendera bela nusa bangsa. Wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia Satu masyarakat yang siap-siap manusia Indonesia merasa bahagia. Masyarakat yang siap, seorang ibu menangis. Heningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kerakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Ratmila, yang saya hormati Kepala Sekolah SDS Ratmila, Bapak Edi Cahyadi SPDB, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu rekan guru SDS Ratmila, yang saya hormati Komite Sekolah Ratmila, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua siswa Sekolah Ratmila, dan yang ibu banggakan anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan upacara bendera meskipun secara online. Ibu berharap anak-anak ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya ya. Tema amanat ibu pada pagi hari ini adalah cara memaknai Sumpah Pemuda di era modern saat sekarang ini. Anak-anak ibu, sebagaimana kita ketahui, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda itu dilatar belakangi oleh peristiwa pada zaman dahulu sekitar 92 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia berjuang untuk menciptakan kedamaian di Indonesia. Anak-anak ibu, pada sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai macam pertempuran di mana-mana, perpecahan di mana-mana, dan pertumpahan darah di bumi Indonesia ini. Oleh sebab itu, para pemuda berkumpul bersama-sama memusyawarahkan bagaimana caranya supaya Indonesia tidak terpecah belah lagi. Maka akhirnya keluarlah 3 ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa satu bahasa Indonesia. Anak-anak ibu harusnya banyak bersyukur, karena di zaman sekarang ini kita tidak perlu lagi berperang melawan penjajahan. Kita tidak perlu lagi berjuang memperebutkan kemerdekaan. Tetapi tugas kita sebagai generasi muda sekarang ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Ada beberapa cara memaknai Hari Sumpah Pemuda di era modern saat sekarang ini. Yang pertama, belajar giat dan berprestasi. Anak-anak ibu, meskipun kita di masa pandemi COVID-19 ini, harusnya anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah. Tidak boleh menyurutkan semangat anak-anak ibu untuk belajar. Belajar tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan. Anak-anak ibu juga bisa mengembangkan bakat dan minat yang anak-anak ibu miliki. Yang kedua, menjunjung tinggi toleransi. Bumi Indonesia kaya akan beragam suku, bangsa, adat istiadat, dan bahasa. Jadi, sebagai seorang siswa, anak-anak ibu harus bisa saling menghargai meskipun kita berbeda-beda agama, ras, suku, dan bahasa. Sebagaimana semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga, menjunjung tinggi semangat juang. Nah, di sini anak-anak ibu, sebagai siswa, kita harus tetap semangat, harus berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Apalagi kita berjuang untuk bangsa Indonesia. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus tetap semangat menciptakan
impian kita, menciptakan cita-cita kita untuk Indonesia yang lebih merdeka dan lebih baik ke depannya. Yang keempat, mengulas sejarah dan budaya. Anak-anak ibu, begitu banyak sejarah yang tercipta di bumi Indonesia ini. Sebagai siswa, anak-anak ibu harus paham tentang sejarah-sejarah yang sudah terjadi di Indonesia ini. Anak-anak ibu mungkin bisa melakukan menonton YouTube, kemudian searching di internet, karena di era modern seperti ini tidak ada lagi keterbatasan seperti zaman dahulu. Pada zaman dahulu kita tidak bisa menonton YouTube, search di internet, karena pada zaman dahulu semuanya masih dalam keadaan terbatas. Jadi tidak ada halangan untuk tidak mencari sejarah-sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa kita dan lahirnya tepat pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi, sebagai bahasa pemersatu, kita harus sering menerapkan bahasa Indonesia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak ibu juga belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa apapun yang anak-anak ibu inginkan. Jadi dengan demikian, anak-anak ibu harus tetap semangat, tetap belajar, meskipun kita dalam kondisi yang seperti ini, dan tetap berjuang untuk Indonesia dengan cara yang ibu sebutkan tadi. Demikianlah amanat ibu pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu juga berharap anak-anak ibu tetap semangat belajar dari rumah dan tetap mematuhi perintah orang tuanya. Sekianlah yang dapat ibu sampaikan. Selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional. Hari yang merdeka
Doa. Ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami, berikanlah kedamaian, ketentraman, dan kesehatan pada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, halangan, dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Demikian pelaksanaan upacara bendera Sekolah Ratmila Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kami mewakili pelaksana upacara yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan hikmat.